Enggak, saya tanya, saya respon beberapa dari Mas Dibo ya. Ulama dari Timur Tengah itu mengatakan kalau Anda tidak beridentitas Islam, maka you wouldn't connected between you and God, gitu ya. Gitu. Dia apanya Tuhan dia? Karena dia orang Timur Tengah mungkin titisannya. Enggak. Sekarang saya tanya sama Anda, ada nggak yang bisa ngasih tahu saya Anda dapat wahyu apa dari Tuhan? Kamu nggak pernah dapat wahyu? Pernah nggak? Nah ini Tuhan itu kasih wahyu sama Anda semua. Kata-katanya jelas, wahai manusia, aku menciptakanmu dengan potensi laki-laki dan potensi perempuan untuk berkenalan dan bersilaturahmi satu sama lain. Kamu manusia bukan? Berarti kamu tuh yang dikasih wahyu. Nah, sekarang pertanyaannya gini supaya ada presisi. Yang dapat wahyu itu Nabi Muhammad, apakah kita semua umat manusia melalui Muhammad? Yang mana? Apakah Allah ngasih wahyu ke Muhammad, ataukah Allah ngasih wahyu kepada semua manusia melalui Nabi Muhammad? Yang kedua. Jadi kalau saya tanya apa wahyu dari Allah untuk kamu, kamu tinggal sebut wahai manusia, tapi lali terus secak kening, tinggal gitu saya, gitu ya. Jadi wahyu itu untuk kita. God says to us through Muhammad. Terus dimanipulasi ini selama 14 abad, dimanipulasi. Jadi saya tidak punya urusan sama dia beragama apa. Saya urusannya sama dia adalah dia jujur, dia total, dia tidak nyakiti saya, dia tidak mencuri barang saya, kan begitu Mas. Terus saya juga gelisah kok dia tidak masuk Islam. Itu bukan hak saya untuk gelisah itu. Seandainya pun itu hak saya, itu karena saya mencintai dia, saya ingin dia diterima oleh Allah. Maka yang saya lakukan bukan meminta dia masuk Islam, yang saya lakukan adalah ya Allah berilah dia hidayah, kan begitu. Itu pun nggak boleh saya omongkan di depan dia aslinya, betul enggak? Loh, ini untuk memberi contoh kepada Anda, gitu loh Mas. Jadi doakan saja setiap orang, mudah-mudahan Tuhan menerima. Wong Tuhan sendiri mengatakan, wahai hambaku, kamu masuk surga itu tidak karena kamu beribadah, tapi karena rahmatku. Loh piye kowe? Loh, Anda tahu ada pelacur umur sudah hampir 40 di tengah padang pasir, haus, terus ada sumur agak kering, dia ambil air dari sepatunya, betul? Terus ada anjing datang melet-melet karena haus juga oleh si pelacur, kemudian dikasihkan air itu kepada anjing. Terus Allah bilang sama Jibril, itu mulia hatinya, dia kasih minum pada anjing, masukkan surga. Coba piye kowe? Kamu mau protes sama Tuhan, mau demo? Jadi tahu caranya masuk surga, jadilah pelacur, terus pergi ke padang pasir, bikin dirimu haus, terus sepatumu, terus cari sumur, terus bawa anjing, temenmu suruh bawa anjing, gitu kan, gitu ya aja. Loh, kalau kita berpikir secara orang sekarang kayak gitu, jadi Mas Dibo, itu bukan urusan saya Anda beridentitas apa, urusan saya adalah mensyukuri Anda menikmati rahmat Tuhan, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan, Anda jujur, Anda melakukan kejujuran yang luar biasa, dan itulah tugasnya Muhammad, liutammima makarimal akhlak. Perkara dia masuk Islam atau tidak itu betul-betul Allah punya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai kalian, kata Allah, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada Tibo dan siapapun yang kamu cintai. Saya, kata Tuhan, yang bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang saya maui. Diktator Allah, maha diktator, mau apa kamu? Nggak setuju pindah dari sini kamu? Kalau saya terima, Tuhan diktator kayak apapun saya terima, nikmatnya luar biasa. Jadi yang bisa saya lakukan kepada dia bukan mendakwai, wahai Tibo, kalau Allah Ta'ala, enggak gitu saya. Yang saya lakukan adalah di dalam hati saya, ya Allah, cintailah Tibo, ya, berilah yang terbaik untuk dia di dunia maupun di akhirat. Kan gitu Mas, kan begitu. Itu cara mencintai manusia.
Terus kamu benci sama orang yang tidak muslim identitasnya. Orang muslim meskipun koruptor tetap kamu anggap masuk surga. Lah Islamnya itu identitasnya apa kelakuannya? Ya kalau bisa identitasnya juga, gitu ya. Tapi kalau identitasnya ini kan kamu tidak bisa paksa, kan Allah mengatakan kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun kok. Kata Allah gitu kok. Jadi Mas Tibo, Anda bebas menari di sini, Anda bebas berkreasi di sini, karena semua teman-teman maknya ini sudah terbiasa mencintai, mengapresiasi dan memberi empati kepada semua karya-karya siapapun saja. Now, Mbak Yuli, please explain a little bit, kalau ada yang bisa menerjemahkan, what is the content of the poem? The poem is my interpretation of what I see and what I experience and what I feel about Bali. So everything in there is somehow touches me about Bali, and I value Bali so highly, and that's one of the reasons maybe Thibaut invited me to read a poem while he danced, and he also asked me to wear my kabaya to show respect, my respect to Bali. And thank you, Thibaut. Understand. Thank everyone. Julie, if I ask them understand, they answer 10. Don't worry, pokoknya ini beliau merasa menikmati Bali, dia tersentuh oleh Bali dan dia menguapkan kembali melalui puisi kekaguman dia dan cinta dia dan rasa rasa takjub dia kepada ketersentuhan Bali itu. Tepuk tangan untuk beliau. So every month you can read another poem here, ya. Kita akan terima, saya tidak akan di sini, nggak ada yang nanya agamamu apa, nggak ada. Bapak-bapak lah agamanya apa, penting dia dadi wong apik. Perkara mlebu swarga kok swarga tekmu ta swarga kok melok-melok iki. Wong kok duduk takmir swarga kok repot ini. Jangan marah ya. Saya orang Jawa Timur, ketemu arek Jawa Timur ya mesti cangkemku ngono iku rek ya teman-teman ya. Itu ya. Dan ini kan kemesraan Mas. Masa orang Jawa Timur ngomongnya halus? Piye kabarmu? Gak cocok. Jancuk kan kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah, sejumlah pemimpin kita tidak paham beda antara intimate language, aesthetic language, cultural language, law language, political language. Jadi ada kata yang diucapkannya berbeda kalau konteksnya berbeda. Ya Mas, betul nggak? Jadi jangan menilai katanya, letaknya di mana kata itu. Kalau saya ngomong, ya apa cok kabarmu cok? Kalau audiennya adalah orang Jawa Timur itu keindahan, betul nggak? Tapi kalau audiennya orang Jawa Tengah itu kurang ajar. Jadi kata dancok tidak menentukan, yang menentukan adalah ruang dan waktunya, betul enggak? Gitu, dan kita paham itu semua. Dan kita seneng Mas, kita bersyukur sama Anda tadi. Saya bersyukur. Ada yang mau dikembangkan lagi Mas Tibo? Cukup ya. Jadi saya pernah sama Mbak Via nonton tari sufi yang asli di Mesir. Itu ada tari sufi, kalau yang kayak di sini ya, kalau yang dipertunjukkan ke turis-turis itu kan di hotel, di kapal Nil ya. Tapi kalau yang asli itu tidak boleh bayar. Di asli itu di halaman belakang Masjid Salahuddin Al-Ayyubi di Kairo. Ya, saya sama Mbak Via diajak oleh pemerintah Mesir untuk nonton itu gratis, dan ini tadi hampir 2 jam Mas. Gini Mas, saya itu tidak pernah ingin menjadi apa-apa Mas. Saya itu kan, saya sekeluarga sampai anak-anak saya, bapak saya itu tidak punya ambisi belas. Kalau murid-muridnya gak minat apa-apa, sekarang dunia ya wis pokoknya tak mati, tapi aku gak niat. Jadi saya itu juga tidak ingin jadi pemusik, yang tidak ingin jadi sufi, yang tidak ingin. Terus pokoknya aku nganut ke Gusti Allah ya apa gitu tok. Tapi hari itu, malam itu saya nonton tari sufi dan mendengar musiknya, saya itu punya keinginan, waduh aku kepingin main musik sufi, aku kepingin nari sufi. Demikian, jadi yang Anda alami itu ada di dalam diriku, betul enggak Mas? Yang Anda tarikan tadi itu that's in my mind, that's in my soul, betul enggak Mas? Karena setiap manusia satu jiwa, min nafsun wahid. Beliau tadi mengatakan bertapa dalam gerak. Kalau Anda orang Jawa itu topong rame.
Topong rame itu hatimu itu bertapa terus, gak jelalatan rono rene. Hati itu tenang, mutmainnah ya. Kamu di pasar hatimu tetap tenang, tetap konsentrasi kepada Allah. Kamu di kantor, kerja sambil nge-grab, hatimu tetap tenang. Hati itu jangan pencilaan, matanya pencilaan ya. Hatimu harus bertapa, dan ini tadi bertapa dalam gerak. Jadi dia badannya bergerak, hatinya bertapa. Hatinya bertapa, dan itu ajarannya Mas Umbu kepada saya yang namanya kehidupan puisi. Dan sekarang alhamdulillah di Bali ada kehidupan puisi. Everything is beautiful dia, kan semuanya indah di sini. Itu ya Mas ya. Ya Allah, saya alhamdulillah rabbil alamin, saya senang sekali pada malam hari ini, dan saya tidak menyangka akan ketemu sebanyak ini teman-teman saya. Dan Anda jangan kecewa sama saya ya. Anda kecewa kalau Anda mengharapkan sesuatu berdasarkan persangkaan Anda kepada saya. Saya itu tidak punya apa-apa, dan jangan ditiru saya. Kalau Anda hidup seperti saya, celaka Anda. Hiduplah sebagaimana diri Anda masing-masing, dengan sejarahmu, dengan bakatmu, dengan kecenderunganmu, dengan kekhusukanmu. Kamu tidak bisa meniru saya, karena kamu juga tidak ngerti saya. Apa mentang-mentang kamu pengikut Rasulullah, terus semua yang dilakukan Rasulullah kamu jalani. Umur selawe rabi, terus marmu rabi meneh, terus Rasulullah makan cuma pakaiannya cuma 3, 1 dipakai, 1 dicuci, 1 disimpan gitu. Terus Anda menolak untuk berpakaian banyak. Niru ya niru, tidak apa-apa, tapi kan Anda harus berhitung kedaulatanmu masing-masing, asal tidak melanggar yang Allah tidak boleh, kan gitu Mas. Jadi jangan niru. Maka di Islam ada ittiba, ada taklid. Kalau ittiba itu ngikutin tapi dengan pemahaman dan pengejawantahan terhadap hidupmu sendiri-sendiri masing-masing. Kalau taklid itu pokoknya Rasulullah jenggoten kon jenggoten, Rasulullah karena banyak debu terus iki sak ini, terus koncolongmu kok kayak ngene, kan gitu. Nah itu juga tidak apa-apa sih, saya tidak masalah, asal itu karena cinta kepada Rasulullah gitu loh. Tapi jangan ngawur, jadi Anda jangan tiru saya. Di mana-mana ulama kan selalu menjadi panutan. Ayo kayak aku, saya jangan. Kamu jangan niru saya, celaka kamu. Jangan niru saya, pelajari hidupmu masing-masing dan ambil keputusan. Kamu sudah tahu baik buruk, sudah tahu benar salah, sudah tahu indah dan tidak indah. Ambil keputusan masing-masing, jadilah manusia yang berdaulat. Indonesia tidak bangun-bangun sebagaimana seharusnya, karena Indonesia tidak berdaulat atas dirinya sendiri. Maka carilah engkau semua generasi yang berdaulat atas keindonesiaanmu. Indonesia adalah juara toleransi sejak zaman dahulu kala ya. Dari dulu tidak ada masalah antara agama di Indonesia. Yang ada masalah di luar negeri. Terus kita diajari disuruh tidak ada masalah. Kita tidak punya masalah kok. Jangankan sama orang Hindu sama orang Islam, sama orang Hindu sama orang Islam, orang manusia sama jin di sini kompak kok. Sama setan aja kadang-kadang rundingan kok. Kan gitu, tidak ada masalah, kita sangat toleran. Tidak ada orang yang hatinya seluas bangsa Indonesia, betul tidak? Di sini kamu tidak punya apa-apa, ada tamu kamu cari-cariin ayam, tidak perlu dicolong ngepedek. Karena kita adalah bangsa yang sangat murah hati, bangsa yang sangat jembar, gitu ya Mas ya. Oke ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mas Tebo sama Mbak Yuli. Alhamdulillah, anytime we are waiting for you. Kemudian berikutnya apa Mas?